wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini kami dapat menemani Anda, tentunya dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan. Siang hari ini di Fokus Berita Siang dengan saya Christiana Tanianadia dan rekan saya Neva Martia Barus. Bagaimana kabarnya hari ini, Christian? Tentu saja baik. Namun Indonesia beberapa waktu belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satu di antaranya terjadi aksi demonstrasi yang berakhir ricuh. Dan ternyata ada beberapa pelajar di bawah umur yang mengikuti aksi demo. Ya, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2025 terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa dan buruh memprotes terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap terlalu tinggi dan boros, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Beberapa aksi unjuk rasa ini ternyata bukan hanya diikuti oleh mahasiswa dan buruh saja, namun ada ratusan pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa. Inilah keadaan demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Agustus 2025. Pada awalnya, demonstrasi ini berjalan dengan tertib, namun seiring berjalannya waktu terjadi demonstrasi yang anarkis. Para pelajar terlibat dalam kericuhan demonstrasi. Kabar terkini terdapat 202 pelajar termasuk yang di bawah umur diamankan oleh pihak aparat. Diduga, para pelajar terhasut untuk merusuh melalui ajakan di media sosial. Berbagai tanggapan dilontarkan oleh beberapa pihak mengenai para pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa. Di sini kami sudah terhubung dengan reporter Tania Sabian yang sudah bersama narasumber dari sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Halo Tania, bagaimana tanggapan dari pihak buruh? Ya, baik Neva dan Christian dan juga pemirsa. Di sini saya sudah berada di SMA Negeri 6 Tambun Selatan dan saya sudah bersama narasumber yakni guru sejarah di SMA Negeri 6 Tambun Selatan dengan Ibu siapa? Saya Budi. Baik Ibu Dwi, kemarin telah terjadi aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan ternyata terdapat sejumlah pelajar di bawah yang mengikuti demonstrasi. Apa perasaan Ibu setelah melihat atau mendengar kabar sejumlah pelajar di bawah umur mengikuti demo pada tanggal 25 Agustus 2025? Ya, sesuai dengan berita yang sudah beredar, tanggapan saya mengenai pelajar yang memang ikut serta dalam demo tersebut, sebenarnya mungkin tidak ada yang salah dari aksi tersebut, karena itu salah satu bentuk kita sebagai masyarakat menyuarakan suara kita di depan atau di hadapan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Cuman di sini masalahnya adalah seorang pelajar ini kan masih di bawah umur. Bahkan ketika ditanya demo apa, mungkin dia masih bingung dan dia belum belum waktunya sebenarnya untuk ikut serta, karena anak-anak itu kan masih labil, masih gampang atau masih mudah terpengaruh atau terprovokasi. Itu akibatnya nanti jadinya ya mereka ya ngancurin fasilitas umum, kemudian atau dia hanya bikin huru-hara di sana dan sebagainya, karena memang belum waktunya aja gitu anak-anak pelajar ini. Baik Ibu, memang sedikit miris ya melihat pelajar di bawah umur mengikuti aksi seperti ini. Kami juga mendengar bahwa pada saat terjadi peristiwa demonstrasi, beberapa sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kegiatan tersebut kapan dan tanggal berapa dilaksanakan ya Bu? Ya, untuk pembelajaran daring itu pekan lalu, yaitu 1 sampai 2 September 2025. Kenapa diadakannya daring atau dalam jaringan? Karena memang kita antisipasi siswa-siswi atau pelajar yang ikut dalam demo tersebut, karena memang kebanyakan dari mereka adalah siswa-siswa yang terprovokasi, bukan memang berniat untuk menyuarakan. Jadi hanya bikin huru-hara. Jadi lebih baik belajar dari rumah, daring, supaya dia nggak keluar rumah. Jadi orang tua juga bisa kontrol, kemudian orang tua juga nggak khawatir anaknya di luar, dan guru juga ngajarnya juga jadinya lebih efektif dan nyaman. Mengapa pada tanggal 1 hingga 2 September sekolah-sekolah termasuk SMA Negeri 6 Tambun Selatan melakukan pembelajaran secara daring? Adakah hubungannya dengan kejadian aksi demo tersebut? Untuk hubungannya sih nggak ada yang spesifik ya, karena memang itu kan perintah dari
gubernur aja ya, surat dari Pak Gubernur menyarankan agar sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat itu untuk mengadakan belajar di rumah atau daring, supaya itu menghindari atau mengantisipasi siswa-siswa yang memang keluar rumah, supaya terhindar dari demo-demo yang sekarang lagi marak, apalagi kemarin sempat di Bekasi kan ada. Hanya 1, 2, 3 orang pelajar, namun ratusan pelajar di bawah umur melakukan aksi demo. Bagaimana cara sekolah mencegah agar siswa-siswi tidak mengikuti aksi demo tersebut? Ya, salah satu mencegahnya adalah mungkin kita nanti akan bikin seminar mengenai bagaimana cara demo yang sesuai dengan apa ya, yang sudah ditentukan gitu. Maksudnya, jadi demonya tuh nggak anarkis, demonya juga tidak merusak fasilitas umum. Jadi kita kasih arahan. Kemudian kita kontrol juga tuh anak supaya nggak ikut-ikutan. Kemudian kita juga harus bekerja sama orang tua, saling menjaga, saling mengingatkan anak tersebut. Baik Ibu, terima kasih banyak Sama-sama. waktu untuk saya wawancari. Baik itu saja yang bisa saya laporkan dari Sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Baik, begitulah tanggapan dari seorang guru sejarah di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan perbincangan reporter kami, yaitu Salsabila Fitria, bersama narasumber dari salah satu orang tua murid. Ya, baik Salsa, bagaimana? Baik, Christian dan juga Neva dan pemirsa, di sini saya sudah berada di kediaman salah satu murid SMA Negeri 6 Tambun Selatan, yang dimana beliau akan menyampaikan beberapa tanggapan mengenai sejumlah pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi kemarin. Baik, di sini saya dengan Bapak siapa? Saya Purwanto, bapaknya Aisyah. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia menegaskan bahwa anak maupun remaja yang masih usianya kurang dari 18 tahun tidak diperbolehkan mengikuti agenda demonstrasi atau kegiatan politik. Menurut Bapak, mengapa hal itu tidak diperbolehkan? Apakah karena anak remaja mudah terprovokasi atau FOMO alias ikut-ikutan? Ya, kalau menurut saya ya, itu anak pelajar itu kurang pantas aja. Terus hanya ikut-ikutan aja gitu, karena di bidangnya belum mencukupi gitu. Oke, selanjutnya, apa tanggapan dan perasaan Bapak melihat sejumlah pelajar mengikuti aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025? Tanggapan saya tuh kurang nyaman aja ya, kurang etis aja gitu. Terus memang seharusnya para pelajar ini fokus sekolah saja ya. Lalu di mana anak Bapak berada ketika terjadinya demonstrasi 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR berlangsung? Waktu kejadian itu anak saya tuh mengikuti seperti biasa, hari biasa sekolah, terus pulang, terus belajar di rumah gitu. Lalu bagaimana cara Bapak menjaga anak Bapak yang notabene sebagai pelajar di bawah umur agar tetap aman ketika terjadi aksi demonstrasi seperti kemarin, Bapak? Ya, setiap harinya ya saya ada di rumah selalu ngawasin, baik HP aja, telepon juga bisa gitu. Baik Bapak Purwanto, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Baik Salsa, terima kasih. Selanjutnya, kami telah terhubung dengan reporter kami Aisyah Nuraida yang akan memberikan sejumlah informasi bersama dengan guru di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Halo Aisyah. Baik Neva dan Christian, di sini saya sudah berada di sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan dan di sini saya juga sudah bersama dengan guru sejarah kelas 10. Beliau akan menyampaikan pandangan mengenai demonstrasi yang telah terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 dan 28 Agustus 2025. Di sini dengan Ibu siapa? Ibu Alia. Apakah menurut Ibu sebagai guru, pelajar yang masih di bawah umur sebaiknya mengikuti aksi demo seperti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus kemarin atau tidak? Mengapa Ibu? Kalau menurut saya pribadi, pelajar kan masih di bawah umur atau yang bisa dibilang belum memiliki KTP kan. Dia masih di bawah 17 tahun. Terus menurut saya juga nggak efektif untuk mengikuti demo karena biasanya
pelajar itu hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu makna sebenarnya demo. Jadi sebenarnya emang kurang efektif karena ya tadi dia belum tahu buat demo itu untuk menyampaikan apa, atau dibilang dia cuma buat ikut-ikutan aja, cuma buat meramaikan aja tanpa tahu konteksnya. Di mana biasanya para pelajar mendapatkan informasi atau ajakan untuk mengikuti aksi demo kemarin? Kalau dilihat tentang demo kemarin kan banyak yang menyebar flyer-flyer ya. Ya mungkin aja pelajar bisa lihat dari media sosial, kayak yang flyer-flyer itu ada sekelompok mahasiswa atau masa yang lain yang menyebar flyer, jadi mungkin pelajarnya tertarik jadi ikut demo gitu. Jadi cuman FOMO ya. Kapan waktu yang paling tepat bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasi mereka menurut Ibu? Kalau misalnya dalam tergantung temanya juga, tema demonya, tema aspirasinya. Kalau misalnya emang aspirasinya menyangkut sama yang sesuai kebutuhan pelajar, itu bisa pelajarnya ikut menyampaikan aspirasi. Kalau misalnya tentang demo yang kemarin kan emang nggak ada di pendidikan kan, jadi itu kurang tepat. Jadi emang pelajar tepatnya kalau sesuai sama kebutuhannya. Menurut Ibu, siapa saja yang sebenarnya diperbolehkan dan layak untuk mengikuti aksi demo? Pertanyaannya balik lagi kayak jawaban sebelumnya. Siapa aja yang mengikuti ya? Mengikuti pastinya orang yang tahu atau orang yang memahami dari tujuan demonya. Kayak misalnya ada mahasiswa kan rata-rata bisa menganalisis dari tujuan demo tersebut. Jadi ya salah satunya mahasiswa atau enggak bagi kaum-kaum yang tahu tentang temanya. Menurut Ibu, mengapa para pelajar tertarik atau terdorong untuk mengikuti aksi demo kemarin? Padahal isu yang disuarakan itu kan kemarin tidak berkaitan dengan pendidikan. Sama tidak sesuai pendidikan, berarti dia bisa dibilang FOMO juga ya. Tadi karena tujuannya mungkin untuk cuma meramaikan aja tanpa tahu tema-temanya, tanpa tahu emang tujuan demonya. Ya menurut saya mungkin FOMO aja, biar mungkin terlihat seperti apa. Bagaimana tanggapan atau cara Ibu memberikan pemahaman kepada siswa terkait partisipasi pelajar di aksi demo, khususnya yang masih di bawah umur? Caranya lebih ke mungkin kita kasih pemahaman umum tentang apa tujuan demonya. Maksudnya tentang demo itu penjelasannya tentang apa. Kalau saya sih lebih tentang itu aja. Apa tadi? Tentang demonya, pemahaman. Iya, tentang pemahaman umum tentang demo. Cukup di situ. Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio, Christian dan Neva. Baik, terima kasih Aisyah. Aksi demo yang melibatkan sejumlah pelajar pada tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 menjadi perhatian serius, terutama karena banyak dari mereka masih berstatus di bawah umur. Pihak kepolisian bersama orang tua dan sekolah terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan demi perlindungan anak, serta kelancaran proses belajar. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Fokus Berita Siang. Saya Christian Nathaniel. Dan saya Neva Macia Balus mewakili kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.